Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur di malam hari ini Allah masih senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat sehat maupun nikmat waktu luang. Begitu pula rahmat yang tidak kalah besarnya, yakni ketundukan hati, kepekaan hati, hingga dengan kesadaran penuh kita memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, bermajelisnya kita pada kesempatan di malam hari ini dapat senantiasa terus sebagai bentuk rasa syukur dan taat kita kepada Allah, sehingga Allah pun semakin menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kembali kita lanjutkan majelis fiqih ibadah, yang mana di pertemuan lalu kita telah memulai bahasan salat berjamaah, dan di malam hari ini kita akan berusaha untuk menuntaskannya. Bahasan pertama di malam hari ini adalah jumlah minimal dalam salat berjamaah. Berapa jumlah minimal yang sah dalam mendirikan salat berjamaah? Apakah di sana ada ketentuan tersendiri, sebagaimana kemudian ketika kita membahas salat Jumat ada silang pendapat di kalangan para ulama, apakah hal ini berlaku pada jumlah minimal dalam salat jamaah? Maka jumlah minimal dalam salat jamaah bukan sesuatu yang dipersilang pendapatkan oleh para ulama. Dan para ulama tidak ada khilaf dalam hal ini, bahwa salat berjamaah minimal 2 orang. Bahwa salat berjamaah minimal 2 orang. Hal ini dengan beberapa hadis yang sahih. Di antaranya adalah apa yang disampaikan dalam hadis Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melepas Maimunah dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maimunah ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir dinikahi oleh beliau, dan juga Ibnu Abbas, yang mana hubungan antara Maimunah dengan Ibnu Abbas adalah keponakan, bibi dengan keponakan. Keduanya memiliki pertalian darah. Ketika keduanya hendak melakukan safar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
apabila tiba waktu salat. Apabila tiba waktu salat, maka fa'adzina, hendaklah dikumandangkan azan, thumma aqima, lalu kemudian berdirilah untuk salat, wal ya ummakuma akbarakuma, dan hendaklah yang menjadi imam di antara kalian berdua adalah yang paling senior. Dalam hal ini tentu saja Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dalam redaksi yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, apabila kalian hendak salat, apabila kalian hendak salat, maka Nabi berpesan, idh antuma kharajtuma fa'adzina thumma aqima thumma liya ummakuma akbarakuma. Apabila kalian berdua ini keluar, kumandangkan azan, dan yang paling senior di antara kalian berdua adalah yang menjadi imam. Ini satu hadis. Maka berarti dari hadis ini bisa diambil kesimpulan minimal berjamaah 2 orang. Ada hadis lainnya. Ini apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika Anas bin Malik salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada awalnya Anas bin Malik salat berada di samping kiri beliau. Anas bin Malik salat berada di samping kiri beliau. Maka kemudian Anas bin Malik mengatakan, fa akhadha biyadi fa adarani an yaminih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku lalu mengarahkanku ada di samping kanan beliau. Ini dalam sebuah riwayat. Dalam riwayat yang lain dikatakan, dan ini muttafaqun alaih, fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku, memegang kepala Anas bin Malik, karena Anas bin Malik masih sahabat junior kala itu. Memegang kepala Anas bin Malik lalu mengarahkanku ada di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang salat hanya beliau berdua saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Anas ibnu Malik. Nah, ikhwatal iman ahabakumullah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya jumlah minimal dalam salat berjamaah 2 orang, dengan ketentuan 2 orang ini, baik itu laki-laki dengan perempuan, asalkan mahram, yang besar dengan yang kecil, atau kemudian sepantaran. Keduanya adalah syarat untuk kemudian bisa menjadi imam dan makmum. Adapun kalau yang belum tamyiz, sebagian mengatakan bahwa tidak disebut salat berjamaah. Beda kalau sudah tamyiz. Kalau sudah tamyiz, sudah bisa dikatakan salat berjamaah. Ibu berjamaah dengan apa? Berjamaah dengan gadisnya usia 6 tahun, boleh. Tidak ada masalah. Atau kemudian seorang putra usia 9 tahun, belum baligh, lalu kemudian menjadi imam bagi ibunya, maka yang demikian ini boleh. Ketika mungkin suaminya sedang safar, ketika mungkin suaminya berjauhan, atau ketika keduanya dalam safar, maka kalau sudah tamyiz boleh. Lalu bagaimana kalau
berjamaahnya adalah wanita dengan lelaki ajnabi. Tiba di mana? Tiba di sebuah musalla. Maka di sana ada seorang lelaki yang hendak salat. Disusul kemudian seorang perempuan asing, bukan mahramnya dan ia tidak mengenalnya. Lalu keduanya hendak mendirikan salat berjamaah. Apakah yang demikian dibolehkan? Tidak. Yang demikian ini tidak dibolehkan. Nabi SAW mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki ini berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Apakah sah salatnya? Ada silang pendapat di kalangan para ulama, dan pendapat yang paling kuat sah tetapi berdosa. Baik. Dalil yang ketiga, selain dalil kisah antara Maimunah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an, begitu pula kisah antara Anas bin Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil berikutnya adalah bagaimana suami istri yang kemudian salat malam berjamaah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza stayqadha ar-rajul minal lail wa ayqadha imra'atahu. Apabila seorang lelaki bangun lalu ia membangunkan pula istrinya, fa yusalliya, maka keduanya pun salat berjamaah. Maka apa ganjarannya? Kutiba minadz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat. Keduanya dicatat sebagai lelaki dan perempuan yang rajin berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dikategorikan sebagai ahlu dzikr, digolongkan sebagai ahlu dzikr. Tapi bukankah dalam hadis yang lainnya tidak? Ketika seorang suami ini bangun, rahimahullah rajulan, kata Nabi, semoga Allah merahmati seseorang yang ketika ia bangun di malam hari salat, lalu ia membangunkan istrinya. Ketika tidak bangun maka dipercikkan air ke wajah istrinya. Artinya salat sendiri-sendiri. Maka ini hadis yang lain. Silahkan ia kemudian tatkala bangun malam, seorang suami salat sendiri membangunkan istrinya, lalu kemudian istri salat, atau keduanya salat berjamaah. Adapun dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ketika seorang suami bangun di malam hari membangunkan istrinya, lalu keduanya salat berjamaah, kutiba lahuma, dicatatkan untuk keduanya, yakni minadz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat, digolongkan menjadi seorang lelaki dan perempuan yang ahli zikir, yang ahli zikir. Taib. Berikutnya para jamaah sekalian, ketika membahas tentang jumlah minimal bagi orang yang mengikuti berjamaah, bagi orang yang mengikuti salat jamaah, hal ini erat kaitannya pula dengan hukum minimal jamaah dalam salat Jumat. Berapa jumlah minimal jamaah dalam salat Jumat? Apakah sama seperti salat berjamaah, yakni 2 orang? Jawabannya tidak. Dan sebagaimana yang kita sebutkan di awal, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Bahkan ada yang mengatakan sampai pada 7 pendapat, dan sebagian yang lain mengatakan aktsar min dzalik, lebih banyak dari itu. Artinya pendapat tentang jumlah minimal jamaah dalam salat Jumat memang beragam. Tidak kita sebutkan semuanya, tapi di antara pendapat yang kuat adalah yang mengatakan minimal 40 orang. Minimal 40 orang. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dari Syafi'iyah.
pendapat yang masyhur dari Syafi'iyah. Kenapa demikian? Imam Nawawi rahimahullah menukilkan dalam Majmu' Syarah Muhadzab bagaimana pendalilan dari madhab Syafi'iyah. Beliau menukilkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adalah kisah berkaitan dengan Ka'ab ibnu Malik dan putranya Abdurrahman. Diceritakan ketika Ka'ab ibnu Malik ini sudah berusia lanjut, sehingga kemudian terganggu penglihatannya, putranya Abdurrahman senantiasa menuntun Ka'ab ibnu Malik ketika mendengar kumandang azan Jumat. Dan ketika mendengar kumandang azan Jumat, Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu an senantiasa berdoa yang sama dari waktu ke waktu, yakni mendoakan seorang sahabat As'ad ibnu Zurarah. As'ad ibnu Zurarah. Maka bertanyalah Abdurrahman, "Wahai bapakku, kenapa engkau senantiasa mendoakan As'ad ibnu Zurarah?" Lalu Ka'ab ibnu Malik mengatakan, "Bagaimana tidak? As'ad lah yang menjadi imam pertama kali dalam salat Jumat sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. As'ad ibnu Zurarah lah yang menjadi imam kami dalam salat Jumat sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah." Maka Abdurrahman mengatakan, "Berapa jumlah kalian kala itu? Kam adadakum hina idzin?" Berapa jumlah kalian saat itu? Ka'ab ibnu Malik mengatakan 40 orang. Duh, kalau hadis ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dan sebagian pendapat bahwa hadis ini hadis yang sahih. Hasan karena syarat yang kuat dari Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Tashihul Hadis, dalam mensahihkan hadis. Berarti pendapat ini adalah pendapat yang kuat? Tidak. Pendapat ini pendapat yang masyhur, tapi bukan pendapat yang paling kuat. Kenapa? Para ulama sepakat tentang keabsahan hadis ini. Para ulama sepakat tentang kevalitan hadis ini, tetapi tidak sepakat tentang pendalilan hadis ini untuk penetapan jumlah minimal jamaah dalam salat Jumat. Dan di antara yang membantah berkaitan dengan pendalilan ini adalah Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya jumlah 40 orang dalam peristiwa ini, yakni mengimaminya As'ad ibnu Zurarah, bagi ahlul Madinah kala itu sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah waq'atul ain. Apa itu waq'atul ain? Sebuah kebetulan, kejadian yang sifatnya kasuistik. Maka waq'atul ain, kejadian yang sifatnya kasuistik, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka dibantah lagi oleh sebagian Syafi'iyah, bagaimana mungkin tidak bisa dijadikan sebagai dalil, padahal ini dilakukan oleh ahlul Madinah, sementara amalu ahlul Madinah hujjah, sementara amalan penduduk Madinah adalah hujjah. Dibantah lagi, iya, tetapi amal ahlul Madinah qabla maji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bihujjah.
Tapi amalan penduduk Madinah sebelum kedatangan Nabi tidak bisa dijadikan hujah, dan panjang sekali perdebatan hal ini. Poin pentingnya adalah ini salah satu pendapat. Ini salah satu pendapat. Baik. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa pendapat ini termasuk pendapat yang masyhur, bahkan bukan hanya inda Syafi'iyah. Nah, Imam Nawawi menjelaskan, la tasihul jum'ah illa bi arba'ina rijalan. Tidak sah salat Jumat ini kecuali dihadiri 40 orang lelaki balighina uqala, laki-laki yang ia baligh, berakal. Artinya kalau 40 ternyata ada yang tidak baligh, kalau 40 ada yang tidak berakal, tidak sah menurut Syafi'iyah. Dan ternyata pendapat ini juga diikuti oleh sebagian Hanabilah. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan, ammal arba'un fal masyhuru fi madhhab, bahwa 40 orang yang masyhur dalam pendapat Hambali, annahu syartu liwujubil jum'ah wa sihhatiha, adalah syarat wajib dan syarat sahnya salat Jumat. Makanya kita nukilkan, walaupun ada bantah dan saling berbantah antara pendapat yang mengatakan 40 dan pendapat yang menyanggah, tetapi ini adalah pendapat yang cukup kuat, bahkan pendapat yang masyhur. Syafi'iyah berpendapat dengan hal ini, Hanabilah, Hambali sebagian juga berpendapat dengan hal ini. Tetapi seperti yang kita sampaikan, ini bukan pendapat yang rajih. Lalu apa pendapat yang rajih? Pendapat yang rajih adalah pendapat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa salat Jumat ini sah walaupun 3 orang. Salat Jumat ini sah walaupun 3 orang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Syarhul Mumti', Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, wa aqrabul qaul ila shawab, dan pendapat yang paling mendekati kebenaran, annaha tan'aqidu bi thalathatin, bahwasanya salat Jumat ini sah jika dilaksanakan oleh 3 orang. Ini pendapat beliau dalam Syarhul Mumti'. Apakah pendapat beliau ini didukung dengan dalil? Ya, didukung dengan dalil. Dalil yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan, idza kanu thalathah, apabila ada 3 orang fi safarin, melakukan safar, falyummuhum ahaduhum, maka hendaklah salah satu di antara mereka yang menjadi imam. Wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum, dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling aqra', paling banyak hafalannya. Maka 3 orang memang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, ketika melakukan safar, tapi ini juga berlaku pada salat berjamaah dan tentu saja salat Jumat. Ini bukan hanya apa? Bukan hanya berkaitan dengan imam safar,
Tapi ini juga berlaku pada bagaimana salat Jumat. Ini dalil lainnya yang dinukilkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah adalah dalil seruan untuk salat Jumat itu sendiri yang Allah firmankan dalam surat Al-Jumu'ah. Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diperdengarkan kepada kalian seruan untuk menunaikan salat Jumat, fas'au. Mana dari dalil pada surat Al-Jum'ah ini yang mengatakan jumlah minimalnya adalah 3? Aqallul jama'. Aqallu jama'. Minimal jama' yang disebutkan di sini, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu di sini lafalnya adalah jama'. Wa aqallu jama' 3. Dan jama' yang paling minimal adalah 3. Jamak yang paling minimal adalah 3. Nah, ini termasuk kekayaan bahasa Arab. Ada mufrad, mutsanna, jamak. Ada 1, ada 2, dan ada jamak. Berapa minimal jamak? 3. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Ini pendapat yang rajih. Begitu pula hadis dari sahabat Tariq bin Syihab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat ini adalah kewajiban bagi setiap muslim, dilakukan secara berjamaah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa salat Jumat harus berjamaah, dan ini kesepakatan para ulama. Tidak ada kemudian para ulama yang mengatakan boleh salat jamaah ini secara sendirian, tidak ada. Nah, ketika kemudian dikatakan bahwa salat Jumat ini harus dengan berjamaah, dan kita tahu bahwa rukun salat Jumat adalah khutbah, maka ketika kemudian khutbah ini, seandainya salat Jumat hanya ada 2 orang, maka tidak mungkin. Bagaimana mungkin 1 orang berkhutbah lalu kemudian yang 1 adalah sebagai mustami'? Harus berjamaah. Sehingga harus ada 2 orang makmum yang mendengarkannya. Harus ada 2 orang makmum yang mendengarkannya. Maka inilah pendapat yang paling kuat. Taib. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, berikutnya kita masuk pada bahasan berikutnya, bima tudrakul jamaah. Dengan apa salat jamaah ini bisa didapatkan? Maksud dari bahasan ini adalah kapan seseorang dikatakan mendapatkan jamaah? Apakah harus mengikuti dan mendapati takbiratul ihram? Atau apakah ia harus mengikuti atau mendapati Al-Fatihah bersama imam? Atau ada ketentuan lainnya? Disebutkan di sini, tudrakul jamaah biidraki rak'ah minas salah. Salat berjamaah ini bisa didapatkan dengan mendapatkan rakaat di dalam salat. Wa man adraka ruku' ghaira syakkin adraka raka'ah. Dan barang siapa yang ia mendapati ruku' tanpa keraguan, alias ruku' benar-benar ruku' bersama dengan imam, adraka raka'ah, maka ia telah mendapatkan 1 rakaat. Sehingga seseorang dikatakan mendapatkan jamaah ketika mendapatkan rakaat. Dan bagaimana tolak ukur rakaat ini? Yang mendapatkan ruku' secara sempurna.
yang mendapatkan rukuk secara sempurna. Apakah ada rukuk yang tidak sempurna? Ada. Ketika seseorang ini mendapati jamaah sedang apa? Rukuk, maka dia mensegerakan untuk masuk shaf. Ia ketika takbiratul ihram lalu kemudian dia takbir intiqal untuk apa? Untuk rukuk. Ternyata kemudian imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Benar, makmum yang lain belum bangkit dan ia pun tetap rukuk. Tapi imam telah mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan dia belum sempat rukuk hatta tatma'inna raki'an. Dia belum rukuk sampai tumakninah rukuk. Maka yang demikian ini ia tidak mendapatkan rukuk sempurna. Hal ini berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ji'tum ila shalah wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'udduha syai'a." Apabila kalian mendapati kami sedang sujud, apabila kalian ini hendak salat dan mendapati kami sedang sujud, fasjudu, segera sujud. Akan tetapi la ta'udduha syai'an, jangan engkau anggap itu sebagai sesuatu apapun. Segera sujud, tapi jangan masukkan itu dalam rakaat. Wa man adraka raka'ah faqad adraka shalah. Dan barang siapa mendapati satu rakaat, maka sungguh ia telah mendapatkan rakaat. Berarti dihukumi seseorang ini mendapatkan rakaat adalah sebelum sujud, tepatnya ketika ia rukuk. Demikianlah penjelasan para ulama. Nah, berikutnya ikhwatal iman ahabakumullah, para jamaah sekalian, kita masuk pada poin berikutnya, yakni siapa yang ia ya'duru bitarkil jum'ah. Siapa yang ia mendapatkan uzur untuk tidak salat berjamaah. Dengan bahasa ini, siapa yang diberikan uzur untuk tidak berjamaah, maka kita bisa tahu bahwa salat berjamaah wajib. Salat berjamaah wajib. Siapa saja yang diberikan uzur? Yang pertama, al-marid mardan yalhaquhu minhu masyaqqah law dhahaba ila al-jama'ah fashtadda al-marad. Orang sakit yang sakitnya benar-benar sakit, atau orang sakit yang sakitnya membuat ia kesulitan sehingga kalau dia paksakan bertambah sakitnya, maka yang demikian ini wajib, atau yang demikian ini dia boleh untuk tidak berjamaah. Tetapi yang tidak demikian, alias yang ia sakit tapi masih memungkinkan, atau sakit tetapi apa? Sakit tetapi tidak berpengaruh, seandainya ia tetap berangkat ke masjid tidak bertambah sakitnya, maka yang demikian tetap wajib untuk berjamaah. Contohnya apa? Contoh ketika seseorang ini sakit, Ustaz saya menderita sakit banyak, apa? Jerawat saya. Apakah yang demikian kemudian mendapatkan uzur untuk tidak jamaah? Tidak. Ustaz saya sakit sekali, bahkan sampai mengeluarkan darah dan nanah. Apa itu? Cantangan. Apakah yang demikian mendapatkan uzur untuk tidak jamaah? Tidak. Nah, baik. Begitu pula di antara dalil berkaitan orang sakit yang termasuk mendapatkan udzur untuk tidak berjamaah adalah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq qad alima nifaquhu aw marid. Sungguh aku telah melihat kami para sahabat lainnya, kata Abdullah bin Mas'ud. Wa ma yatakhallafu anha, tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah illa munafiq, kecuali orang munafik. Qad alima nifaquhu, dengan kemunafikan yang telah nyata. Au marid, atau orang yang sakit. Maka telah menjadi sebuah hal yang dimaklumi, menjadi sebuah hal yang diketahui oleh para sahabat semuanya. Tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik atau orang sakit. Maka ini dalil tentang orang sakit yang mendapatkan uzur ketika memang jelas-jelas sakitnya. Begitu pula orang munafik. Tapi tentu saja munafik tidak kita jadikan sebagai uzur, karena kita semua berlindung diri darinya. Berikutnya yang kedua, termasuk yang diberikan uzur untuk tidak salat berjamaah, yakni al-mudafi ahadul akhbathain, orang yang ia menahan dua hajat, yakni hajat kecil atau hajat besar. Begitu pula au man bihadrati ta'am muhtaj ilaih, atau orang yang dihadirkan makanan dan ia pun butuh terhadap makanan itu, atau ia pun bernafsu terhadap makanan tersebut. Apa maksudnya bernafsu atas makanan tersebut? Misal ketika seseorang ini sudah sangat kelaparan dan dia bernafsu untuk makan makanan tersebut, atau ketika ia sudah dalam keadaan lapar yang sangat, sehingga kalau ia paksakan salat pasti tidak akan khusyuk. Atau termasuk pula bisa kita masukkan di sini ketika seorang wanita yang sedang hamil muda, yang ia mungkin menginginkan sesuatu dan dihadapkan padanya sesuatu yang ia idam-idamkan. Tiba waktu salat, maka makan dahulu apa yang sedang ia inginkan. Nah, berikutnya, termasuk di antara orang yang diberikan uzur untuk tidak menghadiri majelis salat jamaah, yakni man lahu dha'i' yarjuhu wa an yakhafa dhiya'u maluhu aw qutuhu aw dararan fihi. Seseorang yang ia sedang kehilangan, memiliki sesuatu yang hilang, dan dia benar-benar sedang berharap apa yang hilang tersebut kembali. Maka yang demikian termasuk orang yang mendapatkan uzur. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man sami'an nida falam yamna'hu man sami'an nida falam yamna'hu man ittaba'ihi. Barang siapa yang mendengarkan panggilan azan lalu tidak ada uzur yang mencegahnya untuk menjawabnya, untuk menghadiri salat jamaah, maka para sahabat mengatakan, wa mal udhru ya Rasulullah, apa udhur itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khaufun wa maradun, rasa takut dan juga sakit. Khauf di sini banyak penafsiran di kalangan ulama. Yang pertama, khauf di sini khauf limaji'il adu, takut karena kedatangan musuh. Atau yang kedua, khauf lidha'ati sil'ah, takut karena kehilangan sesuatu.
maka ini masuk dalam ranah takut. Baik itu takut karena kedatangan musuh, takut karena kehilangan harta, apalagi takut karena kehilangan apa? Kehilangan keluarga. Maka yang demikian boleh ia apa? Tidak mendirikan salat berjamaah karena uzur. Karena uzur. Walaupun kemudian dibahas lagi oleh para ulama, khauf yang masyhur inda salaf adalah khauf limaji'il adu. Khauf karena kedatangan musuh. Adapun ketika kemudian seseorang ini kehilangan sesuatu, khawatir kehilangan sesuatu dari hartanya, dari keluarganya dan lain sebagainya, maka yang demikian ini salat yang tetap utama. Salat yang tetap utama atau tetap yang utama. Baik, berikutnya yang keempat, termasuk di antara uzur adalah husulul adha bimatarin aw thaljin aw ghairi dhalik. Adanya gangguan seperti turunnya hujan, turunnya salju atau angin yang kencang, maka ini termasuk uzur. Ini termasuk uzur. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita dengar kumandang azan terlebih dahulu, baru kemudian kita lanjutkan beserta pula sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, kita lanjutkan ayol ikhwah berkaitan dengan orang-orang yang diberikan uzur untuk tidak menghadiri majelis salat berjamaah. Setelah kita membahas bagaimana orang yang sakit, lalu orang yang ia menahan hajat, baik itu buang air besar, buang air kecil, atau kemudian hajat tentang makanan, lalu kemudian orang yang takut atau kehilangan sesuatu, begitu pula orang yang ia terhalang kesulitan karena hujan, karena salju, atau karena angin, yang kemudian bisa kita persingkat terhalang karena sunnatullah. Terhalang karena sunnatullah berupa cuaca. Berikutnya yang kelima, termasuk di antara orang yang diberikan udzur adalah husulul masyaqqah bitatwilil imam. Seseorang yang ia mendapatkan kesulitan ketika imam ini panjang bacaannya. Kok bisa? Karena imam ini panjang bacaannya, lalu ia menjadi kesulitan. Dia mendapatkan haraj, mendapatkan kepayahan. Bisa saja ketika kemudian seseorang ini membaca dengan sangat panjang dan ia sebagai imam tanpa memperdulikan kondisi makmum. Ada makmum misalkan yang sedang menangis karena membawa anak kecil, atau mungkin makmum yang di sana orang sudah tua renta. Maka tidak ada masalah bagi seorang ibu yang ia membawa anak lalu mendapati imam ini begitu panjang, maka ibu ini kemudian mundur ke belakang. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian berniat untuk salat sendiri. Begitu pula makmum yang orang sudah tua renta, boleh kemudian ia mundur, lalu ia berniat untuk salat sendiri, tidak ada masalah. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an mengimami dengan bacaan yang sangat panjang, maka orang yang di belakangnya berkeluh kesah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika disebutkan lelaki ini, makmum dari Mu'ad bin Jabal ini mundur untuk kemudian salat sendiri, tidak dicela oleh Nabi. Dan ini berarti
sesuatu yang sifatnya takrir, penetapan dari Nabi bahwa mundurnya seseorang dari berjamaah karena imam yang lama bukan sesuatu yang terlarang. Bukan sesuatu yang terlarang. Begitu pula selanjutnya, termasuk di antara orang yang mendapatkan uzur adalah orang yang ia khawatir karena sahabatnya, temannya, atau orang lain bihadrati maut, sedang berada di penghujung kematiannya. Al-khawf minal maut wa huwa ghairu hadirin ma'ahu ka'ayyakuna qaribuhu fi siyakil maut wa ahabba ayyakuna ma'ahu yulaqinahu bijambihi, yakni takutnya seseorang ketika ditinggal meninggal. Misal ada kerabat yang sakratul maut dan dia ingin berada di sampingnya untuk mentalkinkan, maka tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah. Misal ketika kemudian ada keluarga yang sedang dirawat dan dokter mengatakan kondisinya semakin kritis, maka ketika dengar kumandang azan, boleh yang lainnya ini salat sementara senantiasa menyisakan satu atau dua orang terus mentalkin orang yang sedang kritis tersebut. Boleh. Ini termasuk uzur. Termasuk uzur. Dan berikutnya termasuk pula termasuk yang diberikan uzur adalah mulazamatu gharimun lahu, yakni seseorang yang senantiasa diikuti oleh apa? Diikuti oleh pemberi hutang, dibuntuti oleh pemberi hutang, sedangkan ia tidak memiliki sesuatu untuk membayarnya. Gharim. Maka yang demikian ini diberikan uzur oleh para ulama berkaitan dengan kewajibannya menghadiri salat jamaah. Tapi tentu saja di sini ia harus memperhatikan adab-adab. Bukan sembarang orang yang dibuntuti debt collector boleh untuk tidak salat jamaah. Ketika kemudian ia adalah orang yang bermudah-mudahan dalam berhutang, jelas ia tidak diberikan uzur dalam hal ini. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Masuk pada sesi tanya jawab. Disebutkan di sini izin bertanya, apakah orang yang mengikuti salat berjamaah ketika imam sudah tasyahud akhir dapat dikatakan sudah salat berjamaah, atau mungkin lebih tepatnya dapat dikatakan mengikuti jamaah? Kita katakan iya, termasuk mendapatkan jamaah. Ingat apa yang tadi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian salat wa nahnu fis sujud, dan kita sedang dalam keadaan sujud, fasjudu, kata Nabi, maka sujudlah. Apapun yang kemudian kami sedang dapati, ikuti segera. Tapi jangan dianggap sebagai bagian dari satu rakaat. Maka silahkan ikut. Apalagi ketika tidak didapati di sana teman yang akan ia bisa jadikan jamaah tersendiri. Sudah mendapati imam ini tasyahud akhir dan dia menoleh kanan kiri, tidak didapati orang yang ia bisa dirikan jamaah tersendiri. Seandainya imam kemudian salam, maka di sana masih ada orang lain yang bisa diajak untuk berjamaah, tapi tidak ada, maka segera ikut. Segera ikut. Wallahu a'lam bissawab.
Berikutnya, bagaimana sikap kita ketika menjadi makmum orang yang memperlama sujud dalam sujud terakhir? Bagaimana hukum kita, sikap kita menjadi makmum ketika imamnya memperlama sujud di sujud terakhir? Apakah kemudian kita ini ikut berdoa sebagaimana imam berdoa, atau kita diam saja sementara kita tahu bahwa mengkhususkan doa dalam sujud terakhir termasuk perkara bid'ah? Maka apa yang perlu dilakukan oleh makmum? Yang perlu dilakukan oleh makmum memanfaatkan waktu tersebut. Ketika memang imam memperlama sujud, ya sudah, manfaatkan waktu tersebut untuk sujud. Tetapi ini bukan pembenaran terhadap apa yang dilakukan oleh imam. Tetap silakan manfaatkan waktu itu untuk berdoa, karena memang Anda sedang dalam momen yang mustajab untuk berdoa, momen sujud. Jangan kemudian ketika Anda tahu bahwa memperlama sujud terakhir, mengkhususkan sujud terakhir untuk berdoa adalah perkara yang keliru, maka Anda mendapati saat imam ini ada di sujud terakhir, kok diperlama, Anda kemudian duduk tasyahud akhir sendirian. Nah, ini justru apa? Ini justru Anda membatalkan salat. Nah, tetap saja, nah, sembari kemudian imamnya kalau memang Anda mampu, Anda bisa dituturi. Dituturi. Tidak boleh yang demikian, bahwa takhsisul am bihajatin ila dalil, mengkhususkan sesuatu yang umum adalah sesuatu yang harus berdasarkan dalil. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk memperlama di saat sujud terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Nah, fadhal. Sebenarnya Ustaz, tadi kan ketika tahiyat kita boleh langsung ikuti. Itu langsung kita mengikuti tahiyat tersebut atau harus di? Terus yang kedua, bagaimana urutan dalamnya ini? Apakah sinan atau yang baik bacanya ataupun yang hafalannya banyak? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika kita mendapati jamaah ini sedang tasyahud akhir? Apakah kita langsung masuk saja atau kemudian kita tepuk pundaknya? Nah, sejatinya tidak ada persyaratan dan tidak disyariatkan untuk kemudian menepuk pundak. Menepuk pundak ini sejatinya hanya isyarat bahwa saya bermakmum kepadamu. Tapi ketika kemudian seseorang ini ia mendapati ada orang salat sendirian, lalu ia kemudian masuk ke sampingnya, bertakbiratul ihram dan membarengi gerakannya, ini adalah sebuah isyarat bahwa ia sedang bermakmum kepada dirinya. Dan orang yang paham insya Allah akan mengeraskan suaranya, karena ia sedang menjadi imam sekarang. Tidak perlu kemudian dijauhi, sejatinya demikian. Namun memang ketika mungkin ia berada di lingkungan yang awam, atau ia ketika mengikuti imam alias ia bermakmum kepada orang yang ada di sampingnya, bisa jadi orang yang ada di sampingnya tidak tahu. Buktinya apa? Dengan ia tetap mensirkan takbir intiqal. Takbir intiqalnya tetap lirih. Maka yang demikian ini apa? Yang demikian ini boleh kalau kemudian dia memberikan isyarat, dan bukan hanya tepuk bahunya. Mau kemudian ia sekedar memberikan isyarat demikian saja boleh, tidak ada masalah. Nah, yang kedua, bagaimana syarat imamah? Syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam adalah bahasan kita di pertemuan mendatang. Nah, bahasan kita di pertemuan mendatang.
Nah, semoga kesabaran antum dan kita semua untuk menanti pembahasan mendatang bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya ana mohon maaf. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.